Di dalam kitab Sabta Pujangga dan juga Primbon Jayabaya karya Ronggo Warsito menceritakan. Konon, setelah merasa cukup berguru kepada Syekh Syamsuddin Al-Wasil hingga kiamat kubro, cerita itu ditulis dalam kitab Musasar yang menjadi babon buku Jangka Jaya Maya. Dan menurut apa yang diceritakan dalam kitab tersebut, pada suatu hari, Sri Sultan Al-Gabah, seorang raja di Pusra Persia, sebelah utara dari tanah Arab, yang termasuk dalam lingkungan Turki Asia, tiba-tiba menerima perintah gaib untuk mengisi tanah yang masih kosong. Sang Sultan kemudian memerintahkan seorang menterinya untuk mencari di mana keberadaan tanah yang masih kosong, yang belum ditempati oleh penduduk manusia tersebut. Menteri pun segera mengumpulkan para nahoda yang berpengalaman untuk ditanya. Hingga akhirnya, ia mendapat keterangan bahwa di sebelah timur laut Hindustan, yang jaraknya kira-kira 40 hari perjalanan dan 40 malam berlayar, ada sebuah pulau panjang yang mempunyai lebih dari 20 gunung tinggi dan dikelilingi oleh ratusan bukit beraneka warnanya. Pulau tersebut masih sunyi dan belum ada penghuninya. Dan atas apa yang didapatkan dari informasi tersebut, sang menteri kemudian melaporkan kepada Sultan Al-Gabah, yang oleh Sultan disambut dengan gembira. Dan sang Sultan pun memerintahkan untuk mempersiapkan 20.000 orang yang dilengkapi senjata dan perlengkapan kehidupan secukupnya. Yang selanjutnya mereka dikirim ke Pulau Jawa untuk dijadikan bibit manusia di pulau tersebut. Setelah berlayar selama 40 hari dan 40 malam, akhirnya rombongan besar ini mendarat di kaki Gunung Kendeng, yang sekarang masuk bekas Keresidenan Surakarta. Menurut penanggalan Romawi, waktu itu adalah tahun 437. Dan menurut ramalan Jayabaya, sejak diinjak oleh kaki manusia yang pertama, hingga nanti tibanya kiamat kubro, akan mengalami 2110 tahun surya atau 2173 tahun cadra. Pada waktu rombongan pertama kali memasuki tanah Jawa ini, keadaan Pulau Jawa saat itu masih sangat sunyi dan angker. Dan 20.000 pendatang yang rencananya dibuat bibit manusia di tanah Jawa itu, akhirnya tinggal 20 orang saja yang masih bertahan hidup. Sisanya mati karena penyakit dan dimakan oleh binatang buas. Zaman itu, menurut ramalan Jayabaya, dinamakan zaman Sangkala atau zaman merajalelanya penyakit dan binatang buas. Dan 20 orang yang masih tersisa itu kemudian kembali ke Persia dan melaporkan kejadian kepada sang Sultan. Selain sedih, Sultan juga sangat marah dan kemudian mengumpulkan pendeta sakti untuk membuat tumbal dan jimat untuk menantang para jin, setan, dan dedemit di Jawa agar pulau itu bisa didiami. Selanjutnya, Sultan kembali mengirimkan 20.000 orang lagi dari golongan bangsa Kelin, Kandi, dan sebagainya. Mereka dibagi menjadi 20 rombongan. Masing-masing kelompok ini dipimpin oleh Singlinangkung Wusmanaji, seorang pendeta sakti menjelaskan kias pada tanah Jawa waktu itu. Menurut penanggalan Romawi, jatuh pada bulan Tasringki. Dan setibanya di tanah Jawa, Singlinangkung Wusmanaji segera menanam tumbal dan jimat di 4 penjuru mata angin dan juga di bagian tengah. Dan tak lama kemudian, turunlah hujan yang luar biasa hebatnya seperti akan terjadi kiamat. Dalam kitab-kitab kuno, dampak cuaca yang seperti kiamat itu karena para jin, setan dan dedemit yang tadinya penuh mendiami Pulau Jawa tidak tahan dan melarikan diri ke lautan. Dan setelah berhasil, mereka mulai mendiami tanah Jawa dan bercocok tanam dengan bibit yang telah mereka bawa dari Persia. Menurut ramalan Jangka Jayabaya, tanah Jawa sejak diisi manusia yang kedua kalinya ini, hingga tiba saat kiamat kubro, akan mengalami 2100 tahun surya, atau 2163 tahun candra. Cerita ini hanyalah dongeng, yang kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan, yang hanya sebagai bahan pengetahuan saja, bahwa ada cerita sejarah,
versi yang sangat unik ini. Dan bagaimana menurut kalian? Apakah kalian sudah pernah mendengar cerita ini? Silahkan tulis komentar Anda di bawah ini. Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe saluran ini, agar Anda mendapatkan notifikasi untuk video menarik berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalam.